Gimana Mbak, tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, oh iya, ini dengan Mbak Audi ya yang kemarin udah menghubungi saya untuk minta bertemu. Iya benar Bu, saya Audi Putri. Oke, Mbak Audi. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ditanya kabar sih, kalau fisik alhamdulillah baik ya Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Nama saya Arseli Suliwardani. Mbak Audi bisa panggil saya Ibu Arseli. Baik Bu, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Sepertinya Mbak Audi sedang ada sesuatu nih ya, sehingga datang ke sini. Benar Bu, jadi saya direkomendasikan oleh teman saya untuk datang ke Ibu karena saya sedang memiliki masalah pribadi dan saya berharap Ibu bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Oke, baik. Ya, berarti Mbak Audi sudah tahu ya datang ke sini untuk apa? Sudah Bu. Sebelumnya, kalau boleh tahu, apakah Mbak Audi sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih Bu, ini kayaknya baru pertama kali aku coba untuk konseling. Oke, ya. Jadi perlu Ibu jelaskan dulu ya Mbak tentang konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan dari seorang konselor kepada konseli, ya. Jadi di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Audi sebagai konseli. Tujuannya adalah untuk kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Audi hadapi. Baik Bu. Ya. Di sesi konseling ini ya Mbak, itu juga ada 3 asas ya yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi nantinya apapun yang Mbak Audi sampaikan, jawaban ataupun permasalahan yang diceritakan nih, itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Karena itu juga merupakan kode etik dari seorang konselor. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini bisa dilihat nih dari Mbak Audi datang ke sini merasa punya masalah tanpa ada paksaan dari siapapun, betul ya? Betul sekali Ibu. Baik, selanjutnya ada asas yang ketiga, yaitu tentang asas keterbukaan. Di sini Mbak Audi bebas menceritakan apapun yang Mbak Audi rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Sebelum memulai sesi lebih jauh, kita membuat kontrak dulu ya Mbak. Jadi di sesi kali ini kita sepakati akan menggunakan waktu sekitar 15 menit. Kira-kira apakah cukup? Insya Allah cukup Bu. Ya baik, kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan jika nantinya Mbak Audi masih ada yang ingin dibicarakan, kita bisa membuat jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Ya baik Bu. Oke. Kalau begitu, apa nih yang membuat Mbak Audi datang ke sini? Ada yang ingin dibicarakan? Jadi gini ya Bu, saya kan mahasiswa semester 5 dan di sini saya tuh lagi sibuk-sibuknya dengan tugas kayak PPL, metopen, observasi dan lain sebagainya. Ditambah saya juga ikut organisasi internal kampus. Nah, di sisi lain saya tuh merasa tertekan gitu Bu. Oh iya, jadi Mbak Audi sedang merasa banyak tugas dan tugas organisasi maupun tugas kampus sehingga merasa tertekan begitu ya? Betul sekali. Oke, kalau boleh diceritakan nih bagaimana sih tertekan tersebut? Jadi tertekannya tuh kayak pusing karena ada yang tugas numpuk, terus ditambah tugas organisasi dan lain sebagainya. Aku tuh merasa kayak tiap hari ada aja tugasnya gitu, nggak selesai-selesai gitu Bu. Oh iya, berarti Mbak Audi merasa tiap hari itu ada aja tugasnya ya Mbak? Iya begitu Bu. Ya, kalau melihat dari permasalahan yang sudah Mbak Audi kemukakan, berarti masalah yang sedang dihadapi ini tentang pembagian waktu gitu ya Mbak, atau pengaturan waktu ya? Benar Bu. Oke, untuk itu Ibu izin mau mengambil pulpen dan kertas dulu ya, untuk nantinya Mbak Audi bisa tuliskan apa yang menjadi hambatan Mbak Audi sekarang. Ya boleh Bu. Ya. Ya Mbak, ini ada kertas dan ini pulpennya. Silahkan bisa Mbak Audi tuliskan apa yang sedang menjadi hambatan Mbak Audi sekarang.
Ibu lihat dulu ya. Ya, jadi yang pertama, hambatan yang pertama yaitu tentang pembagian waktu antara tugas organisasi dan juga tugas kuliah, ya Mbak. Iya benar Bu. Ya, untuk yang kedua yaitu Mbak Audi ini mengerjakan tugasnya itu mepet deadline, gitu Mbak. Iya Bu, kalau aku kerjain tuh suka kayak nanti lah, jadi akhirnya sampai deadline gitu Bu. Oke. Berarti Mbak Audi ini menunda tugasnya itu kira-kira kenapa? Ya karena sibuk gitu ya Bu, besok kayak ya udahlah nanti aja, kayak menggampangkan gitu loh Bu, kayak udah nanti aja ngerjainnya gitu. Dan akhirnya ngerjainnya pas H-1 mau dikumpulin gitu loh Bu. Gitu. Ya, untuk sekarang Mbak Audi bisa tuliskan sesuatu yang membuat Mbak Audi semangat dalam mengerjakan tugas ya. Iya Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Oke, aku lihat dulu. Ya, jadi yang membuat Mbak Audi semangat itu yang pertama ada mendengarkan musik ketika mengerjakan tugas ya. Iya betul sekali Bu. Kalau boleh tahu musik apa nih yang Mbak Audi sukai? Biasanya sih aku tuh kayak suka musik-musik yang religius kayak gitu ya Bu, kayak Mersey, karena enak aja kalau didengarnya gitu Bu. Oh iya, berarti Mbak Audi suka mendengarkan musik biar merasa rileks gitu ya? Ya gitu sih Bu. Kadang misalnya kalau baru mengerjakan masih kadang semangat gitu ya Bu. Jadi kayak bawaannya dengerin musik tuh jadi tambah semangat gitu. Tapi nanti kalau udah lama udah bosan sendiri, palingnya musiknya dimatiin gitu loh Bu. Oh iya, berarti untuk menambah semangatnya ya Mbak dengan mendengarkan musik. Oke, baik. Kira-kira ketika Mbak Audi mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik itu jadi fokus nggak sama tugasnya? Ya fokus sih Bu, ya kayak gitu. Kalau misalnya lagi awal masih fokus, nanti lama-lama kayak udah lemes lagi kayak gitu, lagi semangat gitu. Oke, ya. Selanjutnya yang kedua itu adanya teman yang saling mendukung dan mengingatkan tentang tugas. Ini boleh diceritakan Mbak? Ya kan kalau di kelas kan mestinya kalau ada tugas jangan lupa ya tugasnya dikerjain gitu. Kalau enggak, yuk kerjain tugas bareng. Terus ada yang kadang bilang semangat ya ngerjain tugasnya. Tapi kan kalau teman yang nyemangatin kan kadang cuma omongan doang ya Bu. Kalau dirinya nggak semangat kan sama aja gitu Bu. Dia tergantung aku sih semangat atau enggak gitu loh Bu. Baik. Ya, karena tadi permasalahan yang Mbak Audi alami itu tentang manajemen waktu ya Mbak. Itu Mbak Audi pernah nggak sih buat kayak schedule ya, jadwal yang dituliskan di kertas atau sticky note, kemudian ditempel di lemari ataupun di dinding kamar? Dulu sih ya pernah ya Bu, tapi kalau sini kayak udah jarang karena kadang tuh nggak dilihat kayak gitu loh Bu. Jadi udah lumayan males sih, tapi ya kayak gitu, kadang pakai kadang enggak. Oke, ya. Kira-kira cara tersebut itu efektif nggak ketika dilakukan sekarang? Mungkin efektif sih Bu, kan kalau misalnya kita mengandalkan cuma kayak pemikiran kan kadang manusia gampang lupa ya Bu. Mungkin dengan adanya stick note buat pengingat kita bahwa tugas itu deadline-nya kapan gitu loh Bu. Oke, ya. Ya, berarti kira-kira Mbak Audi mau buat jadwal kayak gitu lagi kapan nih? Mungkin bisa besok ya Bu, coba gimana. Bagus sekali, berarti Mbak Audi mulai besok udah mau mencoba ya menulis lagi jadwal terkait dengan tugas yang Mbak Audi sedang miliki, tentang nanti Mbak Audi di situ bisa menuliskan tugasnya apa, kemudian dikumpulkannya kapan. Begitupun ini tidak hanya untuk tugas perkuliahan saja ya Mbak Audi juga bisa nih pakai untuk menghadapi tugas organisasi ya. Ya
Jadi Mbak Udi bersedia ya? Insya Allah bersedia Bu. Baik, oke. Untuk selanjutnya Mbak Udi kita bisa mengadakan pertemuan lagi ya Mbak. Nanti Mbak Udi bisa datang ke sini dengan membawa kreasi jadwal tersebut. Kemudian di sini kita bisa diskusi bersama dengan melakukan evaluasi terkait jadwal tersebut. Apakah efektif? Jika iya, alhamdulillah. Berarti kita bisa meningkatkan dan juga bisa melanjutkan program tersebut. Namun jika ternyata tidak, nanti kita bisa mencoba untuk mencari solusi lain gitu. Baik Bu. Iya. Selanjutnya ada yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Oh ya, jadi ini Bu kan dari tadi kan masalahnya aku kan tadi ya organisasi, terusan yang kedua itu susah ngatur jadwal, terusan yang terakhir ini kayak tugas ini loh Bu, kayak tugas matopan kan. Kalau matopan kan tugasnya kan emang benar-benar udah hampir itu kan tugas yang mau akhir dari pada tugas ya Bu. Nah di sini tuh aku kadang masih bingung kayak nentuin judulnya ataupun apa sih materi apa yang harus aku bahas. Terus kadang kalau tanya yang lain juga sama-sama masih bingung gitu loh Bu. Nah aku tuh mau minta saran dari Ibu gimana caranya biar bisa untuk memanage waktu juga, terusan bantuan apa yang harus aku lakukan gitu loh Bu. Kayak misalnya mata kan aku pengen itu ngerjainnya tuh kayak sekali jadi loh buat nanti kedepannya biar gak ulang terus loh, kayak ulang terus kan juga capek ya Bu. Kayak gimana tuh biar tugasnya tuh sekali jadi kayak gitu loh Bu, tanpa memikirkan beban. Kan kalau bebannya terus menumpuk kan jadi bikin pikiran juga kan ya Bu. Gitu sih paling kayak gitu. Oke, iya. Berarti Mbak Udi sedang merasa lelah juga ya dengan adanya tugas metopen. Metopen itu metodologi penelitian ya Mbak? Iya betul Bu. Kayak tugas tuh kayak langsung sekali itu kayak jadi satu gitu loh. Padahal tuh beda tugas sih gitu loh. Kayak kapan sih selesainya? Udah tugas harus selesai, nambah lagi. Oh berarti Mbak Udi ini ingin segera lulus dari mata kuliah metopen ini ya Mbak? Ya harapannya sih kayak gitu ya Bu. Kadang kalau juga lama-lama dikerjain kayak gitu kan kayak rasanya tuh kayak gimana ya Bu, ya gimana sih tuh harus selesai kayak gitu loh. Iya. Oh tadi Mbak Udi menyebutkan bahwa teman Mbak Udi itu kayaknya sama-sama bingung ya Mbak. Jadi kira-kira siapa nih yang bisa ditanyain selain teman Mbak Udi? Mungkin cutting kali ya. Mungkin kan kalau kakak kan yang udah pernah ngerasain pengalaman bagaimana susahnya bikin matopan kayak gitu Bu. Mungkin dengan cara bertanya sama Kak Tintin bisa untuk membantu bagaimana sih cara untuk membuat matopan kayak gitu Bu. Oke, iya berarti itu Mbak yang bisa Mbak Udi lakukan kedepannya adalah mencoba bertanya kepada cutting. Mbak Udi punya kan ya relasi cutting? Kalau cutting sih relasinya alhamdulillah lumayan banyak ya Bu. Jadi tapi cuma kayak bingung mau dari mana dulu yang mau tanya ini. Oke, ya itu bisa Mbak Udi langsung tanyakan aja kepada kakak tingkatnya, karena kan mereka juga pernah ya merasakan hal yang sama seperti Mbak Udi sedang mengerjakan metopen dan mereka sekarang sudah selesai gitu. Ya baik Bu. Ya sampai sini apakah sudah cukup Mbak? Mungkin itu dulu sih Bu. Iya. Cukup. Baik. Sampai sekarang apa nih yang udah Mbak Udi dapatkan dari awal kita berdiskusi sampai sekarang? Ya, jadi saya sudah bisa menentukan solusi ya Bu. Bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas namun tidak merasa terlalu terbebani karena ada jadwalnya begitu Bu. Oke, berarti Mbak Udi sudah tahu ya, sudah besok harus mencoba untuk membuat jadwal lagi. Ya, gitu. Oke, selanjutnya gimana nih perasaan Mbak Udi sekarang? Perasaan itu sih saat ini saya merasa lega sih Bu, karena sudah mempunyai pandangan terhadap apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi dari awal sampai akhir Ibu mau coba simpulkan dulu ya. Untuk yang pertama yaitu Mbak Udi tadi datang ke sini dengan mengeluhkan
merasa lelah, merasa tertekan dengan banyaknya tugas, organisasi maupun perkuliahan, sehingga Mbak Udi merasa lelah, merasa capek ya. Nah, dengan itu sekarang Mbak Udi sudah menemukan solusi ya, bagaimana caranya supaya tidak terlalu lelah, yaitu dengan mencoba menuliskan jadwal tugas tersebut, kemudian ditempel di dinding kamar sebagai pengingat harian gitu. Ya baik Bu. Untuk selanjutnya Mbak Udi bisa ketika ingin datang ke sini bisa langsung menghubungi Ibu saja ya, jangan sungkan ya Mbak. Ya baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Ibu juga ingin berterima kasih kepada Mbak Udi karena Mbak Udi sudah mau datang ke sini, sudah mau menceritakan permasalahan yang Mbak Udi alami, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, Kalau begitu saya izin pamit dahulu ya Bu. ya silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya Mbak.